Bismillahirrahmanirrahim. Hai, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ana Luna. Saya kali ini mau membuat konten yaitu masalah safety yaitu keselamatan ya. Nomor satu yaitu don't play on the stairs. Jangan bermain di tangga karena bisa jatuh. Oke, misalkan contohnya ada di antara kalian yang jobnya jaga anak, harus hati-hati ya. Jangan sampai anak yang kalian jaga bermain di tangga karena itu adalah sangat berbahaya, bisa anak yang kalian jaga bisa terjatuh. Nomor 2, jangan bermain di lantai basah dan licin karena itu adalah bisa jatuh. Oke, mungkin khusus juga itu yang jaga anak, dan jangan lupa ya, kalian harus hati-hati jaga anak, jangan sampai dia jatuh. Oke. Nomor 3, jangan berenang tanpa ada pengawasan orang dewasa karena nanti bisa tenggelam atau hanyut. Kemungkinan kita sendiri atau kalian yang bekerja yang ngomong anak atau siapapun itu, kalau bawa anak bermain ke kolam berenang, jangan sampai dia ditinggalkan tanpa ada pengawasan dari orang dewasa karena itu adalah berbahaya, nanti si anak tersebut bisa hanyut ya. Oke, nomor 4, jangan memanjat pohon. Kenapa tidak boleh memanjat pohon? Karena takut jatuh. Oke. Nomor 5, ketika menyeberang jalan, menyeberang hanya ketika lampu hijau menyala yang bergambar laki-laki. Oke. Karena kalau dilakuin, karena itu sangat berbahaya ya. Kalau tidak, itu sangat berbahaya. Oke. Jadi menyeberang jalan hanya ketika lampu hijau menyala yang bergambar orang laki-laki. Contohnya, kemungkinan mungkin kalau kita di Indonesia ada ya, kayaknya yang di kota besar di Sudirman apa di mana itu ya. Ada kalau ketika mau menyeberang, tanda lampu hijau menyala yang bergambar laki-laki. Tapi di tempat kita di sini di Indonesia jarang sekali. Kemungkinan kalau di luar negeri kayak Singapura itu mayoritas kalau mau penyeberangan jalan mesti ada gambar lampu hijau bergambar laki-laki. Kalau itu sudah menyala baru kita boleh menyeberang. Kalau tidak, itu sangat berbahaya. Takut nanti kita ketabrak mobil ya, ketabrak kendaraan. Jadi itu sangat berbahaya. Oke. Nomor 6, jangan taruh jarimu di colokan listrik. Kenapa tidak boleh? Karena bisa kesetrum listrik ya, berbahaya, bisa kesetrum listrik. Contohnya yang jaga anak kecil itu, kalian harus hati-hati menjaga anak, takutnya ada kabel yang jatuh atau colokan listrik yang bisa kegapai sama anak kecil. Jadi kalian harus hati-hati ya, jangan sampai menyentuh colokan listrik karena nanti bisa kesetrum. Nomor 7, jangan menyentuh setrikaan panas karena nanti bisa terbakar. Oke, jangan sampai lupa naruh setrikaan yang dalam keadaan panas kesentuh sama anak atau kita sendiri kadang-kadang lupa. Jadi jangan sampai don't touch a hot iron, jangan sampai menyentuh setrikaan panas karena itu sangat berbahaya, nanti bisa terbakar. Oke. Number 8, don't play with matches. Oke, because can burn. Jangan bermain korek api. Oke, karena bisa terbakar. Itu juga khusus dengan yang jaga anak, harus lebih hati-hati lagi.
Number 9, don't play with medicine. Because poison. Tidak boleh bermain dengan obat-obatan karena itu adalah bisa beracun, ya. Kemungkinan ada yang jaga orang tua atau jaga anak kecil, dia tidak tahu, bahkan yang jaga orang tua juga kadang-kadang suka ada yang sudah pikun. Jadi harus dijauhkan medicine dari jangkauan anak-anak sama orang tua. Number 10, don't accept person from a stranger, ya. Jangan, because dangerous, jangan menerima present. Don't accept present from a strangers. Jangan menerima hadiah dari orang yang tidak dikenal karena itu berbahaya. Contohnya, kemungkinan kamu kerja di rumah majikan, bisa aja kamu mungkin majikan kerja, ya kan? Terus nggak ada siapa-siapa di rumah, terus mungkin takutnya nanti ada orang yang jahil, kamu misalkan di rumah pergi keluar, misalkan kamu mau belanja, disuruh belanja sama majikan kamu, kemungkinan kamu nanti di tengah jalan bisa aja ada orang yang pura-pura mau memberikan hadiah sama kamu. Kan orang nggak kenal kamu, istilahnya mesti itu sangat berbahaya, kok tiba-tiba dia mau ngasih hadiah buat kamu, ada apa ini? Jadi jangan menerima hadiah apapun dari orang yang tidak dikenal karena itu sangat berbahaya. Number 11, use a pedestrian crossing to cross the road. Because to prevent to accident. Jangan menyeberang jalan untuk menyeberang jalan. Gunakan penyeberangan jalan untuk menyeberang jalan karena untuk mencegah terjadi kecelakaan. Mungkin kalau di kita kadang-kadang ya, kalau di kita ada untuk ada khusus orang menyeberang jalan, di kita juga ada. Cuman kalau di luar negeri itu memang udah ada dia jalur-jalurnya sendiri. Misalkan untuk lampu merah khusus buat orang-orang nggak boleh menyeberang, khusus dia untuk kendaraan roda 4 atau roda 2. Nah, pada waktu kita mau menyeberang pun khusus yang buat kita, khusus yang jaga, yang kita nyebrang jalan yang pakai kaki, maksudnya khusus orang yang menyeberang jalan. Kalau bukan itu, kita tidak boleh menyeberang jalan. Kenapa? Itu untuk menjaga supaya tidak terjadi kecelakaan, ya. Jadi pada waktu mau menyeberang jalan, kamu harus gunakan penyeberangan jalan untuk menyeberang jalan. Jangan sampai kamu menggunakan khusus yang buat mobil, kamu nyebrangnya buat mobil. Itu sangat berbahaya. Number 12, use safety belt in the car because for safety. Number 12, gunakan sabuk pengaman ketika di dalam mobil karena itu adalah untuk keselamatan. Kalau ini keselamatan buat semua, ya, buat kita yang khusus naik kendaraan, berarti harus menggunakan safety belt untuk keselamatan kita sendiri apabila terjadi kecelakaan. Kalau kita menggunakan safety belt, kita istilahnya tidak terpental karena sudah ada safety belt yang menahan kita. Itulah gunanya safety belt, keselamatan di dalam mobil, ya. Jangan sampai kamu tidak menggunakannya. Kemungkinan bisa aja kamu diajak jalan sama majikan atau sama majikan pergi keluar atau pergi jalan, sebelum itu majikan menggunakan mobil, kamu diajak, berarti kamu harus mau menggunakan safety belt, ya, sabuk pengaman di dalam mobil. Number 13, don't open your door to strangers because dangerous. Jangan buka pintu kamu atau pintu rumah kamu kepada orang yang tidak dikenal karena itu sangat berbahaya. Contohnya, kamu di rumah hanya sendiri, majikan mungkin tidak ada di rumah,
hanya sendiri saja. Kamu jangan berani-beraninya ketika ada orang memijit bel untuk masuk ke rumah, kamu jangan langsung begitu ada yang mijit bel. Maksud aku, kamu harus lihat dulu kira-kira yang di luar itu siapa, ya. Nanti di dalam pintunya, di pintu dalam mesti kamu ada satu lubang yang bisa untuk melihat keluar siapakah yang ada di luar. Kalau memang itu misalkan kamu kenal dan udah ada instruksi dari majikan, ada orang saudaranya yang mau datang, baru kamu bukakan pintu. Tapi kalau kamu tidak dikenal dan tidak ada instruksi suruhan dari majikan, jangan kamu sekali-kali membukakan pintu untuk orang yang tidak dikenal, karena itu adalah sangat berbahaya. Oke. Don't touch a hot boiling water. Number 14, don't touch a boiling water. A pot boiling water. Sekali lagi, don't touch a pot boiling water because can burn. Jangan menyentuh panci yang berisi air panas karena bisa berbahaya. Nah, ini juga hati-hati ya, khusus yang jaga anak. Number 15, don't play with detergent because poison. Oke. Kadang-kadang jangan bermain sabun karena itu adalah racun, jadi berbahaya. Terutama yang jaga orang tua, yang jaga anak. Jangan sampai anaknya, orang tua yang sudah pikun, dia bermain-main dengan sabun, takutnya nanti dimakan. Sabun itu adalah racun, jadi sangat berbahaya. Oke. Number 16, don't play with a knife because can cut your finger. Oke. Tidak boleh bermain dengan pisau. Oke. Karena itu berbahaya, nanti bisa memotong jari kamu, terutama anak kecil, orang tua yang sudah pikun. Oke. Number 17, last one. Don't play on the road because to prevent the accident. Jangan bermain di jalan raya karena bisa mencegah dari kecelakaan. Khusus yang jaga anak atau jaga orang tua. Kalau bermain khusus ada di playground, tempat bermain anak, tidak boleh di jalan raya. Kemungkinan kalau di kita, anak kecil, orang dewasa masih bisa bermain di jalan raya, ya kan? Tapi kalau di luar negeri sudah tidak bisa main, dia khusus ada tempat bermain, ya. Jadi tidak boleh bermain di jalan raya karena itu adalah berbahaya, ya, supaya tidak terjadi kecelakaan. Oke, intinya masalah seperti ini, pesannya saya supaya yang kalian jaga anak, jaga orang tua, bahkan untuk diri kalian sendiri atau saya, untuk semua, kalau masalah keselamatan itu berarti harus betul-betul dijaga, jangan sampai terjadi kecelakaan. Itu yang maksudnya dengan safety. Jadi kita harus mengikuti, mematuhi yang buat keselamatan supaya tidak terjadi kecelakaan, ya, berbahaya. Yang sekiranya berbahaya itu kita harus lebih hati-hati, terutama yang jaga anak, jaga orang tua. Oke, kemungkinan mudah-mudahan masalah konten seperti ini, konten masalah keselamatan ini mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi mbak-mbak atau kalian semua, teman-teman yang mau kerja ke luar negeri atau buat kita sendiri, ya kan? Kalau seperti memang buat menyeluruh, bukan khusus buat yang mau kerja ke luar negeri saja. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang telah menonton video saya dan yang telah like, komen, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih atas semua supportnya buat teman-teman saya, dan thank you for watching my video. Don't forget like, share, comment, and subscribe, and don't forget watching my next video. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.